Baik, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pendidikan. Nah, kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 7 SMP. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Harmonte. Nah, pada video kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu kondisi flora dan fauna Indonesia. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi kita di bab 1 ya. Kita awali yang pertama, kondisi flora dan fauna Indonesia. Nah, flora dan fauna Indonesia sangat beraneka ragam, sangat kompleks, jenisnya sangat beragam, begitu. Jadi Indonesia memiliki 8 ribuan jenis tumbuhan, ya, 515 jenis mamalia, ada 60 jenis reptil, ada sekitar 1529 jenis burung dan 121 jenis kupu-kupu. Ya, angka-angka ini berasal dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999. Nah, secara umum keberadaan atau lokasi flora dan fauna yang dimiliki Indonesia dari Pulau Sumatera sampai Papua sifatnya tersebar secara tidak merata. Artinya jenis tumbuhan dan hewan tertentu tidak ada di setiap tempat, ya. Hanya ada di tempat-tempat tertentu. Itu yang dikatakan tersebar tidak merata, ya. Keberadaan flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, beberapa hal. Faktor yang pertama adalah iklim. Nah, jadi di iklim ini yang paling mempengaruhi adalah kondisi curah hujan dan suhu udaranya, ya. Kita tahu bahwa ada berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang mampu pada daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, lokasi yang basah, begitu ya. Di sisi lain, hanya sedikit tumbuhan dan hewan yang mampu beradaptasi di daerah yang kering, ya. Fauna ataupun hewan yang mampu bertahan hidup di daerah kering itu jumlahnya terbatas. Sebaliknya, tumbuhan-tumbuhan yang berdaun duri seperti kaktus ataupun rumput-rumput yang memiliki akar yang mampu mencari sumber air lah yang mampu beradaptasi di daerah yang kering seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, curah hujan turut mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia, ya. Perbedaan tingkat curah hujan mengakibatkan perbedaan jenis flora dan faunanya seperti itu. Nah, di sisi lain, faktor iklim yang kedua yaitu berupa suhu udara tadi, ya. Nah, di mana kita juga telah tahu bahwa ada berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang mampu di daerah panas, beradaptasi di daerah panas, dan ada juga jenis hewan dan tumbuhan yang mampu beradaptasi di daerah dingin seperti itu. Nah, jadi faktor suhu dan curah hujanlah yang turut mempengaruhi persebaran flora dan fauna dari segi iklim tentunya, ya. Nah, lalu selain faktor iklim, kondisi tanah juga turut mempengaruhi persebaran flora dan fauna, terutama persebaran flora seperti itu. Kesuburan tanah, kandungan udara dalam tanah, tekstur tanah, struktur tanah itu sangat mempengaruhi jenis tumbuhan apa yang mampu bertahan hidup pada tanah tersebut seperti itu, ya. Tanah yang subur memiliki variasi ataupun jumlah tumbuhan yang mampu bertahan hidup di sana. Jika kita bandingkan dengan tanah yang tandus, maka jumlah tumbuhannya akan lebih terbatas atau lebih sedikit seperti itu, ya. Struktur tanah atau lapisan-lapisan tanah itu turut mempengaruhi sistem perakaran tumbuhan seperti itu. Semakin rapat atau semakin padat suatu tanah, maka akar akan semakin sulit menjangkau ataupun mencari unsur hara di dalam tanah seperti itu, ya. Jadi secara umum, tanah yang gembur, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang, tanah inilah yang lebih cocok untuk berbagai jenis tanaman seperti itu. Nah, di sisi lain, faktor fisiografi juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Fisiografi artinya ketinggian tempat, ya, atau topografi berupa dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan. Sehingga kita bisa saksikan
Ada perbedaan antara flora dan fauna yang hidup di dataran rendah jika kita bandingkan dengan di daerah tinggi atau bahkan pegunungan, begitu ya. Karena semakin tinggi suatu daerah, suhunya akan semakin berkurang. Jadi fisiografi ini hubungannya ke iklim juga nanti ya, tepatnya ke suhu udara ya. Sekali lagi, semakin tinggi suatu tempat, suhunya akan semakin berkurang. Perubahan suhu akan mempengaruhi jenis flora dan fauna hewan dan tumbuhan yang mampu beradaptasi pada perubahan suhu tersebut. Seperti itu ya. Faktor yang terakhir adalah biotik ya, atau faktor makhluk hidup. Artinya yang mempengaruhi atau menentukan persebaran atau lokasi flora dan fauna tersebut adalah faktor makhluk hidup. Yang paling aktif adalah manusia. Yang paling mempengaruhi dari segi biotik ini adalah manusia. Ya, melalui apa? Yang pertama melalui budidaya pertanian. Yang kedua melalui budidaya perkebunan. Yang ketiga melalui budidaya peternakan. Yang keempat melalui budidaya perikanan, seperti itu. Yang kelima melalui pengaturan hutan seperti hutan lindung ya, hutan suaka alam, taman hutan raya dan lain sebagainya, termasuk suaka marga satwa. Nah, itu semua telah dipengaruhi atau mendapat campur tangan dari manusia ya. Misalnya pada sebidang lahan, manusia turut aktif dalam menentukan jenis tanaman pertanian apa yang akan dibuat pada lahan tersebut, seperti itu ya. Nah, di sisi lain hewan dapat turut mempengaruhi persebaran tumbuhan ya. Berbagai jenis burung pemakan biji ya akan mengeluarkan biji tumbuhan tersebut di tempat lain sehingga biji itu akan tumbuh, seperti itu. Berbagai jenis hewan juga pemakan biji yang tidak mampu menguraikan biji tersebut di dalam perutnya sehingga membuangnya di tempat lain, maka biji itu tumbuh dan mempengaruhi persebaran tumbuhan tersebut. Artinya apa? Bahwa hewan tersebut turut mempengaruhi persebaran ataupun lokasi keberadaan dari tumbuhan tersebut. Nah, itu yang saya katakan sebagai faktor biotik atau makhluk hidup, seperti itu ya. Kemudian flora di Indonesia. Nah, flora atau tumbuhan di Indonesia dikelompokkan menjadi flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian ya. Kelompok flora Indo-Malayan yaitu flora atau tumbuhan di bagian barat Indonesia ya, yang meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan kelompok Indo-Australian, tumbuhan Indo-Australian yaitu tumbuhan di bagian timur Indonesia, flora di bagian timur Indonesia, yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat termasuk Nusa Tenggara Timur dan kepulauan di sekitarnya ya, Maluku dan Papua termasuk Maluku Utara, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat pada peta di mana yang ditunjukkan oleh panah merah ini merupakan kelompok Indo-Malayan ya, di bagian barat Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali tadi ya. Lalu yang di sebelah kanannya yang juga ditunjukkan panah merah ini kelompok Indo-Australian ya, yang meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan kepulauan di sekitarnya termasuk Papua ya. Nah, berikut merupakan perbedaan dari kelompok flora Indonesia Malayan di bagian barat dengan kelompok Indonesia Australian di bagian timur ya. Di mana yang pertama, Indonesia bagian barat atau Indo-Malayan jenis meranti-merantian sangat banyak, sedangkan di bagian timur jenis meranti hanya sedikit. Kemudian di bagian barat Indonesia terdapat berbagai jenis rotan, sedangkan di bagian timur Indonesia tidak terdapat berbagai jenis rotan. Selanjutnya, di bagian barat Indonesia tidak terdapat hutan kayu putih.
sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat hutan kayu putih. Kemudian di bagian barat Indonesia jenis tumbuhan matoa atau Pomethia pinnata lebih sedikit. Sedangkan di bagian timur Indonesia terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua ya. Lalu jenis tumbuhan sagu lebih sedikit di bagian barat, sedangkan di bagian timur tumbuhan sagunya lebih banyak ya. Yang terakhir, di bagian barat Indonesia terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan di bagian timur Indonesia tidak terdapat jenis nangka. Nah, ini berbagai perbedaan dari tipe flora baik Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur. Beberapa contoh pemanfaatan flora atau tumbuhan di Indonesia. Nah, pemanfaatan yang pertama bahwa tumbuhan di Indonesia dimanfaatkan sebagai sumber pangan gitu ya. Nah, ini melalui kegiatan budidaya tanaman pertanian ya, seperti padi, jagung, ubi kayu, sayuran, buah-buahan, dan berbagai tanaman pangan lainnya ya. Kemudian pemanfaatan yang kedua yaitu sebagai bahan obat-obatan dan rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kunyit, jahe, dan tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat lainnya, begitu ya. Tanaman lainnya yang bisa dijadikan obat, yang juga merupakan kategori dari rempah-rempah seperti itu. Lalu yang ketiga adalah sebagai sumber kayu, ya, artinya dijadikan sebagai bahan bangunan, konstruksi rumah seperti itu, pembangunan rumah. Misalnya jati, merbau, meranti, eboni, sengon, dan kayu yang lain ya. Selanjutnya, pemanfaatan selanjutnya itu sebagai makanan ternak ya, seperti rumput, berbagai jenis tumbuhan daunnya begitu ya, daun tumbuhan tertentu, termasuk juga buah yang dijadikan sebagai pakan ternak ya. Kita lanjut kondisi fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Nah, fauna Indonesia bagian barat disebut juga sebagai fauna asiatis karena memiliki kesamaan atau kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Asia secara umum ya. Jadi fauna Indonesia bagian barat atau asiatis ini berupa wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jadi sekali lagi, berbagai jenis hewan yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali memiliki kesamaan dengan hewan yang ada di daerah lain di benua Asia. Itulah sebabnya disebut sebagai fauna asiatis, seperti itu. Yang kedua adalah fauna Indonesia bagian tengah, di mana disebut sebagai fauna peralihan. Ya, fauna peralihan artinya tidak memiliki kemiripan dengan fauna di bagian Asia dan tidak memiliki kemiripan dengan fauna di bagian Australia ya. Makanya disebut sebagai peralihan. Nah, wilayahnya ada di Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Lalu yang ketiga adalah fauna Indonesia Timur yang sering juga disebut sebagai fauna australis. Dikatakan sebagai fauna australis karena berbagai jenis hewan atau fauna di Indonesia Timur ini memiliki kemiripan dengan hewan di benua Australia ya. Wilayah dari fauna Indonesia Timur adalah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Nah, berikut merupakan pembagian dari kelompok fauna Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, pada peta ini kita bisa lihat ada 2 garis ya, yaitu garis Wallace dan garis Weber ya. Garis Wallace adalah garis yang membatasi fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian tengah.
Sedangkan garis Weber adalah garis yang membatasi fauna Indonesia bagian tengah dengan fauna Indonesia bagian timur. Berikut merupakan kelompok fauna atau hewan yang bisa kita jumpai di wilayah Indonesia bagian barat, ya, atau Asiatis, ya. Yang pertama adalah harimau, kemudian gajah, orangutan atau kita sebut juga sebagai mawas, ya. Kemudian siamang, kemudian badak bercula satu, bekantan di Kalimantan, ya. Kemudian banteng, buaya, kadal, bunglon, ada terenggiling, ada burung gagak, ada burung elang Jawa sebagai fauna endemik di Pulau Jawa misalnya, gitu ya. Kemudian burung merak dan burung kutilang, termasuk juga berbagai jenis hewan dan burung lainnya. Kemudian fauna di Indonesia bagian tengah atau peralihan, ada biawak, ada komodo sebagai salah satu hewan endemik di Indonesia, ya, komodo. Kemudian babi rusa, ada anoa, ada ikan duyung, ada kuskus, ada monyet hitam, ada kuda, sapi, ada monyet saba. Monyet saba ini disebut juga bekantan, ya. Ada beruang, tarsius, banteng, buaya, ular, dan berbagai jenis hewan lainnya. Yang terakhir, fauna Indonesia bagian timur atau Australis, terdiri dari kanguru pohon, ya, beruang, wallaby, koala, landak irian atau nokdiak, ya, ada kuskus, ada oposum layang, ada kelelawar, ada bandikut, ada burung cendrawasih, burung kasuari, burung kakatua, burung nuri, burung raja udang, burung namdur, ya. Nah, berikut ini merupakan gambar beberapa contoh hewan yang bisa kita jumpai di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Dimulai dari gajah, harimau, badak bercula satu, ada banteng, ada orangutan atau mawas, ya. Kemudian ada burung kutilang, ada terenggiling, ada siamang, dan juga bekantan, ya. Kemudian fauna Indonesia di bagian tengah, dimulai dari anoa, ada komodo, ada kuskus, ada babi rusa, ya. Kemudian ada biawak, lalu monyet saba atau bekantan, lalu ada monyet hitam, ada tarsius. Selanjutnya fauna yang bisa kita jumpai di Indonesia bagian timur, dimulai dari wallaby, ada landak irian, ada burung cendrawasih, burung nuri, kanguru pohon, ada kuskus, ada burung raja udang, kemudian bandikut, ya. Bagi orang Papua ini disebut sebagai tikus babi, gitu ya, tikus babi, ya, bandikut. Lalu ada burung namdur, ya, burung kakatua, dan burung kasuari. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Silakan mempelajari materi yang ada dalam video ini, dan jika ada kata atau kalimat yang kurang kalian mengerti, silakan buat pertanyaannya di bagian komentar, ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar.